Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi Wulandari, NIM 205105010021 Perbankan Syariah 4. Saya akan menjelaskan mengenai hutang piutang. Yang pertama, pengertian hutang piutang. Hutang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain. Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan dan dapat ditagih dari orang lain. Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam-meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi, pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dengan macam keadaan yang sama pula. Secara terminologi syarah, ulama fikih berbeda pendapat dalam mendefinisikannya. Antara lain, menurut Hanafiyah, hutang piutang adalah memiliki manfaat secara cuma-cuma. Menurut Malikiyah, hutang piutang adalah memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan. Menurut Syafi'iyah, hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan, serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Yang kedua, dasar hukum hutang piutang. Dasar hukum hutang piutang ada 3, yaitu yang pertama Al-Quran. Al-Quran adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua Al-Hadis. Al-Hadis adalah sumber kedua setelah Al-Quran. Secara etimologi, hadis berarti tata cara atau sering disebut sebagai cara beramal dalam agama berdasarkan apa yang dinuklirkan dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ijma. Pengertian ijma dalam istilah teknis hukum atau istilah syar'i terdapat perbedaan rumusan. Yang ketiga, rukun dan syarat hutang piutang. Rukun hutang piutang. Syarahul Islam Abi Zakaria Al-Ansari sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya yang berjudul Bank Syariah dari Teori ke Praktek memberi penjelasan bahwa rukun hutang piutang itu sama dengan jual beli, yaitu yang pertama yang berhutang dan yang berpiutang, yang kedua barang yang dihutangkan, yang ketiga bentuk persetujuan antara kedua belah pihak. Syarat hutang piutang. D.H. Nasrun Hairwin M.A. dalam bukunya Fikih Muamalah menyebutkan bahwa syarat dalam akad ariyah adalah sebagai berikut. Yang pertama mu'ir, berakal sehat. Yang kedua pemegang barang oleh peminjam. Yang ketiga barang musta'ar dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya. Jika musta'ar tidak dapat dimanfaatkan, maka akad menjadi tidak sah. Yang keempat, manfaat barang yang dipinjamkan itu termaksud manfaat yang mubah atau dibolehkan syara. Yang keempat, ada faktor terjadinya hutang piutang. Ada 3 penyebab utama terjadinya hutang piutang, yaitu yang pertama under earning. Ini terjadi karena penghasilan terlalu kecil dibandingkan kebutuhan sehari-hari. Yang kedua overspending. Boros merupakan gaya hidup seseorang di mana mereka yang memiliki penghasilan yang cukup tapi pengeluarannya pun cukup besar. Yang ketiga unexpected. Biasanya terjadi karena kecelakaan dan sesuatu yang tidak diduga-duga, seperti halnya tertipu orang, terkena musibah, dan lain-lain, sehingga mereka terpaksa berhutang karena harus menanggung kerugian tersebut. Sedangkan menurut H.A. Kumedi Jafar dalam bukunya Hukum Perdata Islam di Indonesia, dijelaskan bahwa faktor yang mendorong seseorang berhutang antara lain, yang pertama, keadaan ekonomi yang memaksa atau darurat, atau tuntutan kebutuhan ekonomi. Yang kedua, kebiasaan berhutang sehingga jika hutangnya sudah lunas, menimbulkan perasaan ingin berhutang lagi.
Yang ketiga, karena kalah judi sehingga ia berhutang untuk membayar kekalahannya. Yang keempat, ingin menikmati kemewahan yang tidak atau belum bisa dicapainya. Yang keempat, untuk dipuji orang lain sehingga berhutang demi memenuhi yang diinginkannya atau gengsi. Yang terakhir, tata krama berhutang. Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam Ariyah tentang nilai dan sopan santun yang terkait di dalamnya. Ialah yang pertama, sesuai dengan QS Al-Baqarah 282, hutang piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berhutang dengan disaksikan 2 orang saksi laki-laki atau dengan seseorang saksi laki-laki dengan 2 orang saksi perempuan. Tulisan tersebut dibuat di atas kertas bersegel atau bermaterai. Yang kedua, pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya. Yang ketiga, pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berhutang. Yang keempat, pihak yang berhutang bila sudah mampu membayar pinjaman hendaknya dipercepat pembayaran hutangnya. Lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat zalim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.